dan dengan anak baptisnya duduk mengangkang di bahunya, Petrus dengan gembira menempuh perjalanan kembali. Jalanan sekarang lebih teduh, melintasi hutan-hutan dari berbagai ragam pepohonan, dan dengan lembut menanjak ke perbukitan, dari mana mata orang dapat melayangkan pandangannya ke atas dataran subur Esdraelon. Mereka sudah dekat En-Ganim, yang tentunya sebuah kota kecil yang indah yang disuplai air yang dialirkan dari bukit-bukit melalui sebuah saluran air yang tinggi, mungkin pekerjaan Romawi. Ketika suara gaduh dari suatu pasukan militer yang datang mendekat membuat mereka menyingkir ke tepi jalanan. Derap kuda menggema di jalanan, yang di sini, dekat kota, menunjukkan tanda-tanda akan adanya paving yang muncul melalui kisaran debu di atasnya bersama puing-puing. Jalanan itu jelas tidak pernah disapu. "Salam, Guru. Bagaimanakah engkau bisa kebetulan ada di sini?" teriak Publius Quintilianus seraya turun dari kudanya, dan menghampiri Yesus dengan seulas senyum lebar, dengan menuntun kudanya pada tali kekangnya. Para prajuritnya memperlambat derap kuda agar seiring dengan superior mereka. "Aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Aku pergi juga. Kami memperkuat penjagaan untuk perayaan, pula sebab Pontius Pilatus akan datang ke kota juga, dan Claudia ada di sana. Kami adalah para utusan Claudia. Jalanan-jalanan sangat tidak aman. Burung-burung elang menghalau pergi serigala-serigala," kata si prajurit sembari tertawa dan menatap pada Yesus. Dia lalu melanjutkan dengan suara pelan, "Pengawasan digandakan tahun ini, untuk melindungi si busuk Antipas. Ada banyak rasa dengki karena penangkapan sang nabi. Rasa dengki di Israel, dan sebagai konsekuensinya ketidakpuasan di antara kami. Tapi, kami sudah memastikan bahwa imam besar dan kaki tangannya sudah diperingatkan dengan baik, dan dia mengakhirinya dengan suara rendah, 'Pergilah tanpa was-was. Semua cakar sudah ditarik kembali dalam cengkeraman. Oh, mereka takut pada kami. Apabila kami sekedar berdehem, mereka menganggapnya suatu raungan. Akankah engkau berbicara di Yerusalem? Datanglah dekat Praetorium. Claudia membicarakan engkau sebagai seorang filsuf besar. Itu suatu hal yang baik sebab Claudia adalah prokonsul." Dia memandang berkeliling dan melihat Petrus yang merah padam dan berkeringat karena bebannya. "Dan anak itu, seorang anak yatim piatu yang aku bawa bersamaku. Tapi orangmu itu bekerja terlalu berat. Bocah, apakah kau takut naik kuda bersamaku sejauh beberapa yard? Aku akan menempatkanmu di bawah kelamis, sama dengan mantel pendek yang dikenakan para pemuda pada masa Yunani kuno, dan aku akan berjalan perlahan. Aku akan menyerahkanmu kembali padanya ketika kita sampai di gerbang." Si bocah tidak menolak. Dia selembut seekor anak domba, dan Publius mengangkatnya dan menempatkannya di atas pelana. Dan sementara dia memerintahkan para prajuritnya untuk berjalan perlahan, dia melihat juga laki-laki yang dari Endor. Dia terbelalak melihatnya dan berkata, "Apa? Kau di sini, aku di sini. Aku berhenti menjual telur kepada orang-orang Romawi. Tapi ayam-ayamnya masih di sana. Aku sekarang bersama Guru. Bagus untukmu, kau akan mendapatkan penghiburan besar. Selamat tinggal. Salam, Guru. Aku akan menantikan engkau di rumpun pepohonan sana." Dan dia menghela kudanya. "Apa kau mengenalnya? Dan apa dia mengenalmu?" Banyak dari mereka bertanya pada Yohanes dari Endor. "Ya, sebagai suplier ayamnya. Dia tidak mengenalku sebelumnya. Tetapi suatu kali aku dipanggil ke kantor pusat yang di Nain untuk menetapkan harga, dan dia ada di sana. Sejak itu dia selalu berbicara kepadaku apabila aku pergi ke Kaisarea untuk membeli buku-buku atau perkakas. Dia menyebutku Cyclops, ras raksasa dalam mitologi Yunani dengan satu mata di tengah dahi, atau Diogenes. Dia bukan seorang yang jahat, dan meski aku tak tahan dengan orang-orang Romawi, aku tidak pernah menghinanya sebab dia mungkin dapat berguna untukku. Engkau dengarkah itu, Guru? Perkataanku pada si centurion di Kapernaum adalah suatu hal yang baik. Aku merasa lebih rileks sekarang," kata Petrus. Mereka tiba di semak-semak di naungan di mana prajurit patrol itu sudah turun dari kudanya.
Aku menyerahkan anak ini kembali padamu. Ada perintah, Guru. Tidak, Publius. Kiranya Allah menunjukkan dirinya padamu. Salam. Dia menaiki kuda dan menghelanya, dengan diikuti oleh orang-orangnya dan diiringi suara gemuruh derap kuda dan gemerincing baju perang. Mereka memasuki kota dan Petrus bersama sobat kecilnya pergi membeli sandal. Orang itu setengah mati merindukan seorang anak, kata Zelot, dan dia mengakhiri, dia benar. Aku akan memberi kalian beribu-ribu anak. Sekarang marilah kita pergi mencari tempat untuk beristirahat, supaya besok kita dapat mulai saat fajar. Upacara akil balih, bar mitzvah, bar sama dengan putra, mitzvah sama dengan hukum, dan bet mitzvah, bet sama dengan putri, mitzvah sama dengan hukum, 12 tahun.